Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali. Saya ingin menyampaikan atau sharing atau berbagi sedikit, yaitu tentang marah. Anggri. Mengapa Allah melarang kita marah? Itu nanti bisa dicari di kitab suci Al-Quran. Saya tidak hafal ayatnya, tapi yang jelas di dalam Al-Quran ada salah satu kalimat yang menyatakan bahwa Allah melarang hambanya itu marah. Ternyata kalau kita mau menganalisa, mau mempelajari bahwa marah itu mempunyai efek yang luas. Salah satunya marah itu sebagai sumber penyakit. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau tidak percaya nanti Anda bisa dicek, entah di jurnal saja, ya, tapi yang berbahasa Inggris, bahwa ternyata marah itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Hanya saja nanti penyakitnya itu apa, itu tergantung kelemahan-kelemahan dari organ tubuh yang kita punya. Marah bisa menyebabkan manusia terkena stroke. Marah bisa menyebabkan diabetes. Marah bisa menyebabkan jantung dan macam-macam. Bahkan kanker. Itu sumber utamanya marah. Yang kedua, marah itu dilarang karena marah adalah menunjukkan kesombongan. Orang yang memarahi itu orang yang sombong karena menganggap dirinya itu lebih tinggi, lebih berkualitas, dan punya ilmu, merasa mempunyai ilmu lebih banyak, mempunyai kekuasaan lebih tinggi dan sebagainya. Yang jelas merasa mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Itu marah. Padahal manusia diciptakan sama. Manusia mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai hak yang sama. Hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, dan sebagainya. Itu saya akan menyoroti dua saja, yaitu marah sebagai sumber penyakit. Yang kedua, marah itu menunjukkan kesombongan. Nah, ternyata kalau dilihat dari segi ilmu kesehatan, kalau kita marah itu sebetulnya tanya ke dokter lebih jelas ya. Kalau menanyakan dokter yang ahli tentang otak, ahli tentang otot, ahli tentang usus, nanti akan tahu ada kaitannya marah dengan zat-zat, ya, zat-zat atau enzim atau itu nanti ternyata dengan kemarahan itu bisa peredaran darah jadi tidak lancar karena tempat aliran darah itu menyempit karena ada tekanan, ada suatu tenaga yang dibutuhkan, menyedot itu menyerap, jadi memakan tenaga. Nah, itu
akhirnya nanti peredaran darah jadi tidak lancar. Nah, itu akan menyebabkan sumber penyakit. Tergantung aliran darah yang tidak lancar itu, yang kena itu nanti di mana, itulah jadi sumber penyakit itu. Makanya marah itu dilarang, ya. Jadi hindari marah. Dalam segi politik itu juga nggak bagus, karena marah itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai kelebihan, mereka merasa mempunyai kekuatan. Nah, itu makanya di dalam Al-Quran marah itu dilarang, tapi di dalam Al-Quran manusia itu dianjurkan, disarankan, bahkan anjuran secara kuat itu musyawarah, diskusi. Nah, makanya yang namanya perdebatan itu juga harus dihindari. Itu kalau kita mau kembali ke religi atau agama. Jadi dalam rapat pun, seminar apapun itu, rapat tentang kenegaraan, rapat tentang kemasyarakatan, rapat tentang keagamaan, itu hindari kata marah, hindari perdebatan, karena itu dilarang juga di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umatnya Allah, umat Tuhan yang Maha Mencipta, itu disarankan dengan kuat untuk berdiskusi atau bermusyawarah. Nah, dari diskusi musyawarah itu akan tahu siapa yang memang berkualitas. Nah, itulah yang nantinya bisa diambil keputusan secara bijaksana, tidak dengan kemarahan. Nah, nanti kalau Anda pengen tahu kenapa dilarang marah kok ada penyakit, nah nanti coba aja cek di jurnal. Apakah ada korelasi atau hubungan antara marah dengan sakit, dengan penyakit? Banyak, tidak hanya penyakit ringan, bahkan penyakit kanker itu juga salah satunya adalah marah yang luar biasa. Itu sudah ada yang meneliti. Kalau di dalam agama Islam itu yang saya kenal, ya, tapi sebetulnya sudah banyak Ustadz yang mengenalnya, tapi yang saya kenal dan sudah lama saya ikut itu Ustadz Danu. Itu beliaunya memang ahli di dalam mempelajari tentang sumber penyakit yang kaitannya dengan akhlak atau budi pekerti manusia. Jadi pada dasarnya bahwa, makanya ini ada kaitannya dengan Al-Quran, yang namanya penyakit sakit itu penyebabnya ada dua macam. Yang pertama, sakit itu dibuat oleh diri kita sendiri. Yang kedua, sakit itu ujian. Semuanya bisa disembuhkan, karena Allah menciptakan penyakit, pasti menyediakan solusinya atau obatnya. Nah, sementara itu aja dulu, bisa nanti dicek di kaitan atau keterkaitan antara marah dengan penyakit, marah dengan kesombongan. Makanya di situ Allah melarang kita marah. Pasti Allah itu tidak main-main dengan kata marah itu. Ada efek yang luar biasa di balik kemarahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.